Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 13 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar hidup kami diubahkan selaras dengan kehendak-Mu dan boleh menghidupkan kebenaran ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Merlin Mamentu. Silahkan Ibu Merlin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 13 Juli 2020 dengan judul Teladan Allah. Ayat tema terdapat dalam Roma 8 ayat 14. Bunyinya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Keterangannya, penurutan yang setia pada hukum-hukum Allah akan mengadakan satu pengaruh yang ajaib untuk meninggikan, menumbuhkan, dan meneguhkan segala sifat manusia. Orang-orang yang mulai dari kecil sudah menyerahkan diri dalam pekerjaan atau perbaktian kepada Allah akan ternyata nanti jadi orang-orang yang mempunyai pikiran terang dan kuasa pertimbangan yang tajam. Dan kenapa tidak boleh jadi begitu? Berhubungan dengan guru yang terbesar yang pernah datang ke dunia ini, menguatkan pengertian, menerangkan pikiran, serta menyucikan hati, meninggikan, menghaluskan, dan memuliakan tubuh dan jiwa seluruhnya. Apabila nyatalah firman-Mu, maka orang beroleh terang dan orang bodoh pun dijadikannya bijaksana. Tuhan Allah mau mengadakan satu pekerjaan besar bagi orang-orang muda kalau mereka mau menerima firman-Nya dalam hatinya dengan pertolongan Roh Suci serta menurut itu dalam kehidupannya. Dia selalu berusaha untuk menarik orang-orang muda kepadanya yang menjadi sumber segala pengetahuan dan pohon segala rahmat, kesucian dan kebenaran. Pikiran yang selalu dipenuhi dengan perkara-perkara yang tinggi-tinggi dengan sendirinya menjadi mulia. Signs of the Times, Desember 1, 1881. Jikalau rahmat Allah sudah menduduki hati, lalu bisa dilihat bahwa segala keinginan dan nafsu kejahatan yang diwarisi dan ditumbuhkan di dalamnya harus dipalangkan. Satu kehidupan baru dengan peraturan baru mesti mulai berlaku dalam jiwa. Segala perkara yang dibuat mesti dibuat untuk memuliakan Allah. Dalam pekerjaan ini terhitung keadaan lahir dan batin manusia. Segenap keadaan manusia, tubuh, jiwa, dan rohnya harus takluk di bawah kuasa Allah untuk dipakai olehnya sebagai perkakas kebenaran. Sifat alami laki-laki dan perempuan tidak tunduk kepada hukum Allah, dan sesungguhnya dengan kuasanya sendiri hal itu mustahil. Tetapi oleh iman seorang yang telah dibarui tiap-tiap hari hidup sebagaimana kehidupan Kristus. Hari demi hari mereka menunjukkan dan menyadari bahwa mereka adalah harta milik Allah. Tubuh dan jiwa milik Tuhan Allah adanya. Dia telah memberikan anaknya untuk menebus dunia, dan oleh sebab itu kita telah diizinkan untuk memulai satu kehidupan yang baru, satu waktu percobaan di mana kita harus membangunkan tabiat kesetiaan yang sempurna. Tuhan telah menebus kita dari perhambaan dosa dan sudah memberikan kemungkinan pada kita supaya hidup dalam keadaan yang diperbarui dan diubahkan untuk pekerjaan Allah. Meterai Tuhan ada pada kita. Kita sudah dibeli olehnya dan Dia ingin supaya kita ingat bahwa segala kuasa tubuh, otak dan batin kita semuanya adalah milik-Nya. Segala waktu dan pengaruh akal budi, cita-cita dan angan-angan hati kita semua milik Tuhan dan semuanya harus dipakai setuju dengan kehendak-Nya. Hal-hal itu tidak digunakan sesuai dengan petunjuk dunia. Terima kasih atas penata layanan Ibu Merlin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan,
Judul renungan hari ini dalam bahasa Inggris adalah God's Ideal, yang artinya idaman atau cita-cita Allah bagi kita. Apakah cita-cita Allah bagi umatnya? Pulang ke rumah halaman 210 paragraf 3 menyatakan, suatu kehidupan baru dengan peraturan baru mesti mulai berlaku dalam jiwa. Secara ringkas, inilah cita-cita Allah bagi kita umatnya. Apakah yang dimaksud dengan kehidupan baru tersebut? Counsels for the Church halaman 78 paragraf 5 menyatakan, cita-cita Allah atau God's Ideal untuk anak-anaknya lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh pikiran manusia yang tertinggi. Dia telah memberikan dalam hukumnya yang kudus suatu salinan dari karakternya. Inilah yang renungan hari ini katakan, penurutan yang setia pada hukum-hukum Allah akan mengadakan satu pengaruh ajaib untuk meninggikan, menumbuhkan, dan meneguhkan segala sifat manusia. Lihat kalimat pertama dari paragraf pertama. Inilah kehidupan baru tersebut. Nah, bagaimana mencapainya? Ingat nasihat kemarin, kita tidak dapat andalkan diri sekejap pun. Lalu, adakah harapan bagi kita untuk dapat mencapai cita-cita Allah ini? Kisah Para Rasul halaman 403 paragraf 3 berkata, dalam usahanya untuk mencapai cita-cita Allah baginya, orang Kristen jangan pernah putus asa. Kenapa jangan pernah putus asa? Masih dalam buku yang sama dan halaman yang sama, Nyonya White menuliskan, Kisah Para Rasul halaman 403 paragraf 3. Kesempurnaan akhlak dan rohani oleh rahmat dan kuasa Kristus dijanjikan kepada semua orang. Yesus adalah sumber kuasa, mata air kehidupan. Kita dapat mencapai cita-cita Allah, yaitu menjadi manusia baru, sempurna akhlak dan rohani, hanya oleh karena kasih karunia Kristus dan kuasa Kristus. Kristuslah sumber kuasa itu, sumber mata air kehidupan. Rahmat atau kasih karunia dan kuasa Kristus adalah rohnya. Berikut penjelasan roh nubuat tentang kuasa Kristus dalam Testimonies for the Church volume 9 halaman 156 paragraf pertama. Kuasa Kristus sendiri yang dapat melakukan transformasi atau perubahan dalam hati dan pikiran yang harus dialami semua orang yang akan mengambil bagian bersamanya dalam kehidupan baru di kerajaan surga. Kuasa Kristus mengubahkan hati dan pikiran. Kemudian kita baca yang berikut ini dari Reflecting Christ halaman 275 paragraf 5 yang berbunyi, ketika seseorang berpaling dari ketidaksempurnaan manusia untuk memandang Yesus, suatu transformasi ilahi terjadi dalam karakter. Roh Kristus yang bekerja di hati menyesuaikannya dengan gambarnya. Kuasa Kristus bekerja dalam hati, Roh Kristus bekerja dalam hati, dan baik kuasa dan Roh Kristus mengubahkan karakter. Karenanya, kuasa Kristus dan Roh Kristus adalah sama. Itulah kasih karunia Kristus atau grace of Christ. Itulah mata air kehidupan sebagaimana yang Yesus nyatakan dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Inilah yang menolong kita mencapai cita-cita Allah menjadi manusia baru, mempunyai kehidupan baru, yaitu serupa dengan karakternya. Roh nubuat menekankan dalam membina keluarga bahagia, halaman 105 paragraf 3. Para pria dan wanita dapat mencapai yang dicita-citakan Allah bagi mereka, kalau mereka mau mengambil Kristus sebagai penolongnya. Apa yang tidak dapat dibuat oleh kebijaksanaan manusia, kasih karunia-Nya akan melakukan bagi semua orang yang menyerahkan diri kepadanya dalam keyakinan yang mengasihi. Siapa penolong kita untuk mencapai cita-cita Allah ini? Nyonya White katakan, Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Dengan menerima kasih karunia Kristus, yaitu rohnya yang kudus, roh Kristus. Artinya, roh Kristus itulah penolong kita. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Education halaman 18, paragraf 4 menyatakan, yang lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh pikiran manusia adalah cita-cita Allah, God's ideal, bagi anak-anaknya. Apa itu?
Kesalehan, keserupaan dengan Tuhan adalah tujuan yang harus dicapai. Inilah cita-cita Allah bagi kita, yaitu menjadi serupa dengan Dia dalam karakter. Apakah ini bisa kita hidupkan dengan kekuatan diri kita? Sekejap pun tidak bisa. Renungan hari ini menyatakan, jikalau rahmat Allah sudah menduduki hati, lalu bisa dilihat bahwa segala keinginan dan nafsu kejahatan yang diwarisi dan ditumbuhkan di dalamnya harus dipalangkan. Artinya, rahmat atau kasih karunia Allah itu mengubahkan hati kita. Nah, apakah kasih karunia Allah itu? Yesus Kristus. Baca Yohanes 1 ayat 17. Karenanya, yang kita perlukan adalah Yesus Kristus. Minta selalu penolong kita yang setia, yaitu Yesus Kristus, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam hati kita, agar kita dapat mencapai cita-cita Allah bagi kita, God's ideal, yaitu menjadi manusia baru yang serupa dengan Bapa dalam karakter. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami, bahwa adalah cita-cita Allah bagi kami untuk menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter. Itu sebabnya Engkau karuniakan anak-Mu yang tunggal, dan anak-Mu mengaruniakan Roh-Nya untuk menolong kami, sebab cita-cita tersebut lebih tinggi daripada pikiran manusia. Tidak dapat kami capai dengan kekuatan diri kami sekejap pun. Karenanya, tolong kami dengan Roh-Mu ya Yesus, hiduplah bersama kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.